Belum lama ini media otomotif tanah air diramaikan dengan keluhan beberapa konsumen mobil SUV asal China, yakni DFSK Glory 580. Kendaraan andalan Sokonindo tersebut disinyalir memiliki masalah pada transmisi, yakni kehilangan tenaga dan tidak kuat melaju di jalan menanjak. Persoalan tersebut, yang akhirnya dibawa sampai ke jalur hukum, kembali bergulir dan akan memasuki sidang pertama pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Melalui kuasa hukumnya, David Tobing, 7 konsumen DFSK Glory 580 Turbo CVT 1,5 liter lansiran tahun 2018 menggugat PT Sokonindo Otomobil dan 6 pihak lainnya yaitu dealer serta bengkel resmi DFSK selaku jaringan after sales. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember tahun 2020. Setelah melihat banyaknya pemilik Glory 580 yang mengadu dengan keluhan yang sama, yaitu kendala di tanjakan, saya yakin ada masalah serius dan masif pada produksi mobil Glory 580 tersebut, ujar David dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Dia menambahkan PT Sokonindo Otomobil, selaku pemegang merek DFSK di Indonesia dan dealer yang menjadi pihak tergugat, diharapkan datang dalam sidang pertama untuk menunjukkan itikat baik dalam menyelesaikan persoalan itu. Sebaiknya Sokonindo mengakui ada masalah cacat produksi pada Glory 580 1,5 CVT Turbo merek DFSK dan melakukan langkah-langkah konkret demi menjamin keamanan dan keselamatan pemilik kendaraan, kata David. DFSK digugat bertanggung jawab untuk mengganti rugi material sebesar Rp1,959 miliar dan ganti rugi imaterial sebesar Rp1 miliar kepada tiap konsumen. Alhasil, total kerugian imaterial menjadi Rp7 miliar karena konsumen mengalami perasaan khawatir dan takut. Public Relation dan Media Manager PT Sokonindo Otomobil Ahmad Rofiki beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Terkait dengan ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen DFSK Glory 580, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini sebaik-baiknya, termasuk menyelesaikan keluhan yang dialami, ujarnya. Sokonindo menjelaskan bahwa DFSK sebagai salah satu produsen otomotif asal Tiongkok berkomitmen penuh sejak hadir di Indonesia sejak tahun 2017 yang lalu. Perusahaan menyampaikan selalu berusaha untuk menghadirkan kendaraan-kendaraan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan konsumen, dengan harga terjangkau, dan didukung pelayanan purna jual yang terbaik. Komitmen DFSK juga ditunjukkan dalam membangun pabrik yang berlokasi di Cikande, Serang, Banten, dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0 dan didukung sumber daya manusia, atau SDM, yang berkualitas tinggi. Seluruh kendaraan yang diproduksi oleh DFSK, termasuk DFSK Glory 580, telah lolos uji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, atau BPLJSKB, serta menerima sertifikat uji tipe, atau SUT, dari pemerintah. Selain itu, DFSK Glory 580 juga sudah menerima penghargaan tertinggi untuk jaminan keselamatan, 5 Star Safety, dari CNCAP selaku otoritas keselamatan berkendara di China, dan sudah memenuhi standar Euro 4, dan dipasarkan di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Spanyol. Demi bisa terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia, DFSK juga terbuka atas masukan-masukan yang diberikan oleh konsumen setia yang ada di seluruh Indonesia demi terus bisa berinovasi melayani lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan senantiasa mendengarkan masukan dari para pelanggan. Adapun tuntutan secara hukum yang dilayangkan kepada PT Sokonindo Otomobil dan pihak-pihak yang terkait, sudah dikonfirmasikan oleh pihak legal dari PT Sokonindo Otomobil bahwa hingga saat ini kami belum menerima salinan surat gugatan dari pihak pengadilan. Namun DFSK sebagai perusahaan yang berada di Indonesia senantiasa akan tunduk terhadap hukum dan mengikuti proses yang berlaku. Sekali lagi, DFSK ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian para konsumen setia kami. Hal ini tentu bisa menjadi masukan serta membangun DFSK untuk lebih baik lagi ke depannya, ujar dia. Semoga masalah ini bisa terselesaikan dan penyebabnya dapat ditemukan dan diatasi oleh pihak DFSK, karena bagaimanapun, keselamatan pengguna jalan adalah yang paling utama.
Jangan ketinggalan berita terbaru di dunia otomotif, hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Have a nice day, and Sevanonima out.